Ya, selamat malam. Di sini dengan Adrian. Saya akan menjelaskan tentang materi dengan judul graf. Graf itu atau grafik terdiri dari yang direct dan indirect atau yang langsung dan tidak langsung, agency list matrix, minimum spanning tree yang terdiri dari prime algoritma dan Kruskal, dan juga Dijkstra algorithm atau shortest path. Graph itu adalah abstract data structure yang digunakan untuk mengimplementasi konsep matematika dari graph. Dasarnya pada dasarnya graph itu sebuah kumpulan dari vertices atau disebut juga nodes dan sebuah sisi atau edge yang menghubungkan sebuah vertex. Graph itu digunakan untuk dalam hal mentransformasi data yang memiliki relasi pada family tree, games conversion, chit-chat, dan juga map atau peta. Salah satu contoh dari graph adalah yang seperti di gambar berikut, yang adalah indirect graph atau graph tidak langsung. Uh, the green graph is graph yang direfleksikan pada gambar tersebut terkoneksi pada masing-masing node. Eee, degree dari A ada 2 ya yang tersambung pada B dan C. Kemudian, degree pada B, terdapat 4 yaitu, eee, BA, BC, BD, dan BE. Seperti yang saya bilang tadi, ini, indirect graph, yang menggunakan cara pengambilan degree seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dan ini adalah graph, graph langsung atau graph direct graph. Grab ini memiliki arah, ke mana dia akan pergi. Misalkan, out degree-nya A adalah 2 karena, A mengarah ke B dan, A mengarah ke C. Sedangkan B, 0 karena, semua sisi-sisi, mengarah kepada dirinya dan dia tidak punya, degree untuk keluar. Eee, untuk C dia punya degree keluarnya untuk C ke B dan C ke E. Untuk degree sisi yang masuk, A itu 0 karena semuanya keluar, dengan B 4 yang masuk, C 1 dan seterusnya. Kemudian adjacency list matrix. Adjacency list salah satu cara untuk menjelaskan koneksi dalam graph. Untuk mengimplementasikan ini, adjacency list bisa dipresentasikan menggunakan array dan linked list. Contohnya seperti berikut. Misalkan A memiliki arah garis ke B, maka itu dihitung sebagai satu atau ada. Kemudian ada arah A ke C dengan angka 1 juga. Dan contoh lainnya misalkan C memiliki arah ke B dan ke E, ada angka 1 dan satu lagi di B dan E. Nah, kemudian ini adalah array form atau ya yang ada di dalam codingan. Ini menggunakan koordinat daripada form matrix yang ada di sana. Misalkan pada koordinat 00 sudah terdapat, kemudian 01 terdapat angka 1 yaitu A ke B, kemudian koordinat 02 yaitu terdapat angka 1 yaitu garis A ke C, kemudian koordinat 03 ya yaitu A ke E yang tidak terdapat garis, oleh karena itu ditulis dengan angka 0. Seperti saya bilang sebelumnya, ya ini salah satunya dengan menggunakan kali ini menggunakan linked list form, yaitu misalkan kita mulai dari barisan A. Barisan A itu ada untuk garis ke B dan ke C. Garis B ke C itu
sisanya nggak ada, oleh karena itu ditulis dengan nol. B itu kosong, karena itu semuanya nol. Garis C, yang terdapat B dan E, sisanya nol atau tidak kosong. D, terdapat B, sisanya kosong. E, terdapat B dan D, sisanya nol atau kosong. Kemudian minimum spanning tree. Minimum spanning tree yang merepresentasikan graf dengan tanpa loop dalam bentuk tree. Untuk membuat minimum spanning tree dengan bentuk graf, ada beberapa metode yang akan saya jelaskan seperti Prim algorithm dan Kruskal algorithm. Keduanya menggunakan metode yang menggunakan greedy methods. Jadi hasilnya bakal ada di lokal optimum. Nah, di optimum lokal yang mana tree tersebut tidak akan menjadi yang paling minimum di dalam spanning tree tersebut. Ya, dalam simulasi ini contohnya kita akan menggunakan gambar sebagai berikut. Saya akan menjelaskan Prim terlebih dahulu dalam video kali ini. Ya, ini adalah adjacency list. Oh, maaf sebelumnya saya akan menjelaskan dulu sebelumnya tentang cara menggunakan Prim algoritma. Caranya kita membuat array dengan misalkan nama T. Kemudian kita menunjuk salah satu starting vertex atau di mana dimulainya sebuah vertex. Dimanapun vertex ditunjukkan, sisi tersebut yang terkoneksi akan disebut sebagai aktif. Kemudian bandingkan dengan semua garis yang aktif tersebut dan temukan angka yang terkecil dari garis tersebut. Kemudian tambahkan yang garis node yang terkecil tadi kepada array T. Kemudian lakukan sampai semua angka terkoneksi. Sekarang kita ke contoh soal. Ini adalah adjacency list-nya atau setiap garis yang menyambungkan eh, setiap huruf tersebut A, B, C, D, E, F, G, dan ini adalah nilai daripada not tersebut. Sekarang kita coba. Yang pertama kita mulai dari, misalkan kita mulai vertexnya dari A. Sekarang kita bandingkan dari A ke C merupakan 1, A ke B, dan A ke F. A ke C itu merupakan angka yang terkecil karena itu dia akan menjadi garis utama atau menjadi garis yang aktif. Kemudian kita pergi ke vertex C. Di vertex ini ada 4 garis, yaitu CB, CD, CE, dan CF. Yang paling kecil daripada keempat ini adalah garis ke CD. Oleh karena itu kita ambil garis D sebagai garis aktif. Kemudian kita bandingkan dengan garis D, kita memiliki garis ke B dan ke E. Kita ambil yang terkecil. Sebelumnya kita ambil bisa yang kedua atau yang ketiga. Kemudian kita ambil dari sisi nilai B. Nilai B itu yang terkecil ada di A ke B, yaitu dengan nilai not 2. Kemudian C ke E. C ke E itu dengan nilai 2. Karena nilai E ke D itu sama. Oleh karena itu kita kali ini ambil dari C ke E. Kemudian dari E hanya punya 2 ke E, ke D, dan F. Kalau kita ambil ke D, itu nggak boleh karena bakal jadi loop. Kita ambil ke F,
yang juga karena, jumlah node-nya lebih kecil. Ya, kemudian kita berhenti karena semua vertex-nya sudah tersambung. Vertex-nya urutannya dari A, C, D, E, F, B. Nah, BE itu, menyebabkan loop, makanya kita berhenti. Nah, proses dari frame tersebut sudah selesai. Eee, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.